Rauf ingkang tansah kaum muliaken wabillahi sunatan beliau Pak Haji Maksum Rauf, bagi beliau Pak Haji Romli Rauf, mugi-mugi beliau tansah pinaringan sehat dari Allah Subhanahu wa taala ingkang kawula taati. Begitu mateng sedaya jajaran takmir musalla Baitur Rahman ingkang tansah kawula hormati, ugi sedaya remaja Islam Salaan ingkang wonten dalu menika nggih hajat ngapalaken kula sopan Jaya untuk memperingati 1 Muharram tahun baru Hijriah 1442. Ugi dumateng sedaya jamaah hadirin hadirat ingkang mugi-mugi tansah kompak, ingkang mugi-mugi tansah istiqomah, ingkang mugi-mugi tansah pinaringan sehat dening Allah Subhanahu wa taala. Pertama, puji syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat hidayah inipun Allah Subhanahu wa taala sehingga wonten dalu menika kula sopan sedaya saged makempal wonten ing menika majelis. Mugi-mugi pakempalan kula sopan sedaya saestu dipun ridhoi kalian Allah Subhanahu wa taala, dipun catet kalian Allah amal ingkang saleh, amal ingkang ditentrami kalian Allah Subhanahu wa taala. Salawat bisa mimpun Allah Subhanahu wa taala kita tekatur dumateng junjungan kita beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat para jamaah ingkang mugi-mugi tansah dimulyakaken dening Allah. Wonten dalu menika pertama kula sopan itu memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi kalau ingin hari pertemuan kula sampun dipun jelasaken asal muasal kemerdekaan Republik Indonesia. Yang jelas untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini, dengan adanya kemerdekaan kami kula sopan beliau kita banyak bersyukur dengan kemerdekaan ini. Keranten dengan adanya kemerdekaan ini kula sopan daya saged tenang anggenipun ibadah, saged tenang anggenipun aktivitas nopo kemawon. Gara-gara merdeka kula sopan daya saged tenang, saged enak iki kudu syukur. Keranten banyak negara-negara yang angel anggenipun ibadah puasa ngampalaken kula sopan daya ngene iki angel. Tapi negara kula sopan itu dengan kemerdekaan ini, mari kita isi kemerdekaan dengan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggenipun ibadah tenang, yuk syukur dengan ibadah. Khususipun wonten ing awal tahun Hijriah menika. Karena Hijriah awal masa Hijriah lapose kok gak padha karo tahun Masehi. Sebenarnya awal masa Hijriah niki bermula nalikane sahabat Umar bin Khattab, sampun Khalifah Umar bin Khattab. Jadi zaman Rasulullah dari wonten tahun 1 Hijriah boten enten tasinan. Zaman Rasulullah sedo kemudian diteruskan kali Abu Bakar dari wonten 1 Hijriah dari wonten. Ono ing tahun Hijriah itu ditetapkan waktu zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab ini nanti kirim surat datang gubernur-gubernur, termasuk gubernur Basrah. Ini dikirim surat kali Sayyidina Umar. Karena zaman Rumi ini tahunnya nek nopo derek kejadian-kejadian yang nopo yang besar, kayak tahun gajah ini nopo yo tok. Boten tahun apa sih? Boten tentang tahun, boten tentang rahasia. Dalam kalangan Arab dari wonten, kecuali Masehi pun wonten lek Masehi. Tapi yang terlaku zaman Rumi itu ketika wonten kejadian besar, maka tiga-tiga itu ketika tahun gajah. Ketika kejadian besar baru dijadikan tiga-tiga. Maka suatu saat ketika Sayyidina Umar bin Khattab mengirim surat datang gubernur-gubernur, dikirim surat, ternyata
Gubernur Basrah iki nalikane nampi surat beliau bingung. Iki Sayyidina Umar iki kirim surat kapan iki? Kok tulisannya saban sik tas iki apa tahun winginane? Karena boten tahu nih, boten tulisan tahu ya. Sehingga tanggal datang Sayyidina Umar bin Khattab. Beruntung tanggal iki lho. Sayyidina Umar mikir ternyata Sayyidina Umar itu termasuk sahabat sing winter ya. Sayyidina Umar jadi tapi ya winter. Sehingga waktu di tanggal itu mikir Sayyidina Umar, oh iya iki lek gak enak tahu nih wong Islam bingung ya. Ratu zaman itu boten tahu. Sehingga dimusyawarahkan kan Sayyidina Umar, dikumpulkan para penggede Islam, dikumpulkan di musyawarah ya apa penake supados Islam iki duwe tahu dhewe. Maka wekdal itulah wonten sing usul hari kelahiran Nabi ya, tapi boten diterima. Wah, hari kematiannya hari nalikane Rasulullah sedo nggih boten diterima. Hari kelahiran Keraton yang terjadi pada tahun Masehi tahun 2020 ini berdasarkan kelahiran dianggap kelahiran Nabi Isa. Ini oleh tahun Hijriah melok-melok kelahiran Rasulullah, jangan-jangan untuk umat Rasulullah kayak yang terjadi pada tahun Masehi menganggap Nabi Muhammad malah menjadi Tuhan. Gak usah ojo hari kelahirannya, ojo hari kematiannya sih digawe patokan. Maka boten diterima. Hari kematian Rasulullah merupakan hari duka. Lek hari duka mosok kate tahun baru kate susah-susah kabeh. Maka gak diterima tahun kematian Rasulullah. Maka ketika itu dimusyawarahkan ditetapkan adalah hari hijrah Rasulullah. Pertama Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, inilah yang jadi patokan tahun hijriah. Maka dihitung waktu Rasulullah hijrah berapa tahun misalnya, maka itulah wonten tanggal hijriah. Mulai tahun hijriah mulai wonten zaman Sayyidina Umar yang ditetapkan oleh Sayyidina Umar berpatokan pada hijrah Rasulullah dari Makkah datang Madinah. Karena hijrah kami kuno sopan yang momentum hijrah ini kudu melok-melok hijrah. Hijrah muhajir itu apa sih hijrah itu? Pak muhajir sing hijrah adalah orang yang manaha, orang yang mencegah dari perintah, orang yang menjauhi manhajar, orang yang hijrah, orang yang menjauhi dari larangan-larangan Allah. Ini adalah orang yang hijrah. Jadi orang yang hijrah dari Rasulullah adalah al-muhajir manhajar, orang yang hijrah, orang yang berpindah minnaha nahallahu dari apa yang dilarang oleh Allah. Jadi yang dinamakan orang yang hijrah, orang yang berpindah dari apa yang dilarang oleh Allah itu hijrah. Kalau sopan hijrah biasa ke hijrah dari perkara yang biasanya elek menuju perkara sing apik, biasanya mengakoni perkara elek dijauhi perkara elek itu namanya hijrah. Maka kami kulo sopan itu wonten ing hijrah, wonten ing tahun baru hijriah ini monggo sami-sami berpindah, beriktikad tekad, punya tekad berpindah dari nalikane duwe kebiasaan elek diganti dateng kebiasaan ingkang sae. Karena dari Rasulullah cinta tiangi mangkana yaumu khairan min amri fahuwa rabbi. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka orang tersebut adalah orang yang beruntung. Nek dino iki luwih apik dari dino kemarin. Tahun niki 1442 ini kula sopan luwih apik tinimbang tahun kemarin, maka kula sopan termasuk orang yang beruntung, wong sing bahagia. Karena dunia masrahatul akhirah. Karena dunia itu tempat kali kula sopan itu boleh bekal kali ten akhirat. Nek teng dunia akeh bekale akeh, maka yang badine akeh, bakale nang akhirat angsal balasan akeh. Maka kula sopan kudu duwe tekad dengan memperingati hari, dengan memperingati tahun hijriah, memperingati tahun baru hijriah ini
Berarti prosotan kudu tekad hijrah pisan. Ojo nek memperingati tok tapi gak duwe tujuan hari ini lebih baik. Kudu duwe tujuan hijrah dari perkara yang buruk kepada kebaikan. Sing biasane duwe gak tau nglanggar. Wah iki tahun baru hijriah, aku tak hijrah pisan. Gak tau nglanggar saiki malah sregep nglanggar iki hijrah. Jadi memperingati gitu tadi dan memperingati kok. Tapi kalau perubahan lanjut lagi itu memperingati tujuannya mau oleh model untuk berubah. Pramila filosofi harus punya tekad. Hari ini tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Kemudian dari Rasulullah, maka yaum misla amsi fahuwa maqbul. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, barang siapa yang hari ini kok podo nilainya podo kalau dino ini, tahun ini podo malesnya ya podo. Kalau perubahannya semua pancet namanya, maka dari Rasulullah walaupun orang yang rugi tidak kualitasnya podo, filosofannya sergepi podo, kalau peningkatan, sehingga tahu melanggar pancet, gak tahu melanggar, gak tahu jamaah pancet, gak tahu jamaah. Kadang-kadang toko majlis, kadang-kadang toko kok kalau peningkatan, maka bahwa orang yang merugi. Ini yang pengantos untuk jadi wong rugi, di memperingati kudu lebih api saya kira. Kemudian yang ketiga, maka yaumul syarrun min amsi, ini paling mentambah. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, tahun ini ternyata lebih males ibadahnya, gak karu-karuan tahun ini daripada tahun kemarin, bahwa mal'un, maka dia orang yang bangkrut. Jadi yang paling elek dewi yang terakhir ini. Jadi ternyata dino ini lebih elek kali dino kemarin. Ini semua elek, saya tambah elek. Maka orang ini orang yang malu, orang yang bangkrut. Orang bilang kami filosofi, ojo sampai yang terakhir ini. Ya itu yang pertama lebih tujuan, lebih tekad. Tahun ini aku butuh lebih api daripada tahun kemarin. Dengan cara beribadah yang kita nanti. Dengan sedikit demi sedikit, ternyata filosofi berubah langsung berubah total lalu hijrah dengan keseluruhannya, kolbinya, secara hatinya hijrah, secara akalnya hijrah, secara adab-adabnya ilmuannya. Tapi setidaknya filosofi itu menjauhi larangan-larangan dari Allah yang biasa dilakoni. Setidaknya untuk hijrah, untuk tahu hijriah sekarang ini filosofi berpindah, namun nanti terus nomai eman. Terus memperingati hijrah, memperingati satu hijrah dan hijriah. Ulama jawabannya itu tasik pancet akhirnya itu sampai kemaksiatan. Karena hijrah itu orang yang berpindah, orang yang meninggalkan dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk yang macam bulan ini bulan Muharram. Bulan Muharram ini yang paling enak itu dua tekad. Aku butuh api tahun ini. Maka dilakukan mulai besok ini dilakukan, mulai nanti dilakukan kebaikan-kebaikan. Kerana zaman ini termasuk bulan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bulan-bulan yang dimuliakan nak sekawan. Dan Al-Quran dijelaskan inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran. Ada 12 bulan yang khalaqas samawati wal ardh. Minha arba'atul hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan, yaitu dari Rasulullah salah satu mutawaliyah 3 bulan terus menerus Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab Mudhar, Rajab yang menyendiri. Jadi ada 4 bulan yang dimuliakan. Nah, kami mengerti bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, pasti orang yang paling dimuliakan. Yang paling dimuliakan ini bulan apa? Maka ulama berbeda pendapat. Kerja jawaban bahwa istilah para ulama fi ayyi syahril haram afdal. Bulan apa yang paling utama di antara bulan-bulan yang mulia ini bulan apa? Maka menurut beliau Said Hasan dan misalnya termasuk mayoritasnya Ibnu Qasim dipilih adalah bulan Syahrullah al-Muharram. Di antara bulan-bulan yang dimuliakan kalian Allah, 4 bulan yang dimuliakan kalian Allah, yang paling mulia dari 4 tersebut yang dipilih adalah Syahrullah al-Muharram, bulan sama gini. Jadi bulan Gusti Allah ikan arufi bulan Muharram. Ini termasuk bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang mulia.
Jika usul panjang nalikane ono ing bulan Muharram, ono nalikane wonten ing bulan-bulan yang dimuliakan kalian Allah, jadi kalian para ulama dianjurkan ngatakan ibadah dengan cara berpuasa. Sehingga poso ini termasuk ibadah yang paling apik. Nalikane anjuran-anjuran ibadah ulama anjuran poso ae. Sehingga tentang poso kembali benda mulai bulan Muharram ini afdal siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Utama-utamane poso sakwise bulan Ramadan yaiku syahrullah bulan Gusti Allah ingkang arupi bulan Muharram. Jadi nek ana poso ana bulan Muharram iki termasuk poso sing paling utama sakwise Ramadan. Jadi kan ulama ditafsiri pokoknya nek Muharram iki dilakoni secara keseluruhan dilakoni terus mulai tanggal 1 sampai terakhir dilakoni. Ini yang paling utama sakwise Ramadan. Tapi lek dipilih-pilih aku tak poso dina iki, aku tak poso dina iki, maka boten termasuk sesuatu yang paling mulia. Kata nalikane kula sopan ndelok fadilah ningali fadilah wonten ing poso Arafah, maka akan diampuni kalian Allah 1 tahun yang dahulu dan tahun-tahun yang akan datang. Ki poso Arafah pirang tahun. Lek poso Asyura boten. Lek poso Asyura dari pun Rasulullah nalikane dipun tanggal iki ana usia Rasul fadilah poso Asyura ya kafir sana al-madiyah. Poso Asyura itu saged mlebu dosa setahun sing wis lewat. Dadi nek siji-sijian antara bulan Muharram siji dengan bulan yang lain siji boten termasuk unggulan Muharram. Termasuk unggulan itu nalikane dilakoni secara keseluruhan, maka masuk hadis iki wau afdal siyam ba'da Ramadan syahrul al-Muharram. Jadi nalikane Muharram dilakoni secara keseluruhan, maka paling utama ini para milo kami dulu sopan punya tekad aku tak udului api meneh tak poso saya mulai binjing poso api binjing dinten Kamis kados yang dituwun dawaken kalau ingin ane kados Triyanto wonten dalem hadis man shoma salasata ayyamin, barang siapa yang berpuasa 3 hari al-Khamis dina Kamis wasabt dan Sabtu kemudian wal Khamis wal Jumat wasabt, Kamis Jumat Sabtu kok gelem poso min syahril haram, kami min syahril haram nih hadis dari bulan-bulan yang dimuliakan, tidak tertentu pada bulan Muharram. Pokoknya bulan yang dimuliakan dina Kamis Jumat Sabtu, maka dawuh Rasulullah kata Allahu lahu ibadah sab'ami ati amin, akan ditulis oleh Allah ibadah 700 tahun. Jadi poso mulai bijik ini niati poso di poso Kamis Jumat Sabtu. Lek Kamis yes poso Kamis atau poso Muharram, bijeng Jumate poso Tasu'a tanggal 9 bulan Muharram, kemudian Sabtu poso Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Ini termasuk keutamaan dari bulan Muharram. Jadi diniati berubah dengan cara berpuasa. Meni tak poso cek luwih apik tahun winginane burung poso aku. Saiki tak poso cek beda karo tahun winginane. Berarti termasuk wong pribadi lek kita. Ternyata kok pancet tahun ini gak poso. Tahun saiki gak poso.